Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini, kita hadir di dalam acara Renungan Pagi. Pada hari ini kita akan sama-sama sharing, membaca, mempelajari kitab Mazmur 121. Sambil menyiapkan Mazmur 121, saya berikan satu ilustrasi terlebih dahulu, bahwa kitab Mazmur ini adalah kitab yang ditulis oleh sebagian besar oleh Daud dan sisanya tentunya oleh para pujangga yang konon katanya ditulis sejak zaman Musa sampai orang Israel kembali dari pembuangan ke Babel. Berisi 150 pasal dan terbagi dalam 5 jilid. Pasal 121 yang akan kita baca itu termasuk bagian terakhir dari kitab Mazmur ini, jilid kelima. Kalau Bapak, Ibu, Saudara mengetahui, ini dimulai dari pasal 107. Diberi perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia, nyanyian syukur. Dan diakhiri pasal 150 dengan perikop haleluya. Dan pasal 121 yang akan kita baca ini masuk dalam kelompok nyanyian ziarah. Para teolog mempercayai bahwa nyanyian ziarah ini sering dinyanyikan oleh para peziarah ketika mereka menempuh perjalanan ibadah ke Bait Allah di Yerusalem. Mari kita baca bersama-sama pasal 121 ini. Ayat pertama, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, kalau kita mengikuti bacaan Mazmur 121, ini adalah bacaan bahwa dalam peziarahannya bangsa Israel menyerukan untuk meninggalkan segala beban kita. Kita senantiasa mengagungkan nama Tuhan. Kita berseru bahwa Tuhan itu adalah pembela kita. Kita lihat di sini betapa besar pengaruh hal-hal yang terjadi di akhir-akhir ini. Satu ilustrasi Alkisah. Ada seorang yang bernama Alan Pinkerton. Seorang detektif yang menjadi terkenal di pertengahan tahun 1800-an. Ketika ia bisa memecahkan misteri serangkaian perampokan, terutama perampokan di kereta api. Dan juga dia bisa menggagalkan rencana pembunuhan terhadap seorang yang bernama AB. Yang sedang dalam perjalanannya untuk dilantik sebagai Presiden Amerika ke-16. Siapakah dia AB itu? AB adalah nama panggilan dari Abraham Lincoln. Konon katanya Abraham Lincoln ini menurut catatan sejarah Amerika, dia adalah presiden yang paling hebat. Kenapa dia disebut sebagai presiden yang paling hebat? Karena dia bisa mempersatukan, pada waktu itu terjadi perang saudara antara utara dan selatan Amerika. Dia yang mendeklarkan untuk membebaskan para budak-budak. Dan juga dia yang menyerukan untuk senantiasa bersatu. Dia adalah seorang presiden Amerika pertama dari Partai Republik. Tentunya sebelum-sebelumnya Partai Republik ini selalu kalah. Sehingga dia menjadi hal yang sangat unik. Kenapa uniknya? Kalau Bapak Ibu pernah melihat postur tubuhnya,
Dia postur tubuhnya itu tinggi, tapi perawakannya kurus, bermulut lebar, beralis tebal, seperti saya mungkin. Kemudian bermata dalam. Kalau dia berbicara, tatapannya itu sangat tajam. Berbahu agak ke kanan, miring sedikit. Karena banyak waktu mudanya memikul kayu, mengumpulkan kayu-kayu untuk bahan bakar ketika musim dingin. Dia adalah seorang petani biasa yang miskin. Saudara, identifikasi fisik yang demikian itu menyebabkan ia kurang diperhitungkan oleh lawan politiknya dari Partai Demokrat. Waktu itu yang berperang adalah Stefan Douglas. Secara fisik ia bukanlah figur yang menarik dan menawan dibandingkan lawannya ini. Namun ia memiliki kualitas yang lain daripada yang lain. Dia seorang yang cool, tenang, sederhana, jujur, dan berani. Serta berkemanusiaan yang tinggi. Setiap kata yang diucapkan keluar dari hatinya. Setiap pembicaraannya lahir dari pikirannya yang sederhana, konkret, dan fokus pada tujuan. Keunikan lainnya, dia pernah menjadi seorang pelayan toko kelontong. Dia pernah jadi tukang pos. Padahal orang tuanya tidak pernah bersekolah. Dan sekolahnya dia belajar sendiri. Namun akhirnya dia bisa menjadi pengacara juga. Dan dia kemudian terjun di dalam dunia politik. Akhirnya dia terpilih menjadi seorang presiden terpilih. Meskipun di akhir hayatnya dia tewas ketika dia menjabat presiden yang kedua oleh seorang pemain teater yang katanya sih dia gangguan jiwa bernama John Wilkes Booth. Kembali kita ke kisah Alan Pinkerton tadi. Alan Pinkerton ini adalah seorang pendiri dari Pinkerton Detective National Agency. Badan Detektif Nasional Pinkerton, salah satu yang pertama dari badan sejenis di Amerika. Pinkerton menjadi lebih terkenal karena logonya yang berbentuk sebuah mata yang terbuka lebar dengan slogan "We never sleep". Artinya, kami tak pernah tidur. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi, tak ada perasaan yang lebih baik tentunya selain tahu bahwa kita terlindungi secara aman. Kita merasa damai ketika pintu kita terkunci dan suasana tenang ketika kita tidur di malam hari. Namun belakangan ini saya, saudara juga bisa merasakan sendiri. Dunia betul-betul mencekam. Kita dibuat was-was ketika WHO, Direktur Jenderalnya bernama Tedros mengumumkan bahwa dunia sedang menghadapi pandemik virus corona baru. Bahkan ketika Presiden Jokowi mengumumkan bahwa telah ada 2 orang warga negara Indonesia waktu itu yang tertular virus ini. Kita mulai was-was. Semua toko diserbu oleh orang-orang karena panik. Bagaimana virus yang kecil ini menyerang tubuh manusia dan mengapa bisa menyebabkan korban meninggal dalam waktu yang sangat singkat. Konon katanya hanya 4-7 hari kalau sudah terserang. Kalau kita bandingkan dengan pasien HIV AIDS yang selama ini kita takutkan, itu butuh waktu bertahun-tahun untuk menuju kefatalannya, untuk menuju kematiannya. Saat ini kita mengetahui sudah lebih dari 200 negara terinfeksi virus. Di antaranya 1,6 juta penduduk tertular positif corona ini. 95.000 minimal sudah mati. Namun ada juga yang bisa sembuh, 255.000 sembuh. Indonesia terserang juga. Dan saat ini kita
sedang menghadapi pembatasan sosial berskala besar. Semua harus bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Untuk apa? Supaya virus ini tidak tersebar kemana-mana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi saat ini bukanlah hal yang pertama tentunya. Kalau Bapak Ibu pernah baca kabarnya, itu ada namanya flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1918. Bisa mematikan sekitar 50 sampai 100 juta orang. Krisis ekonomi pun pernah terjadi. Bahkan ketika terjadi di Inggris, ada orang yang berkata, berilah aku cahaya yang memungkinkanku melangkah aman menuju kegelapan. Lalu ada jawaban dari seorang raja yang katanya, pergilah menuju kegelapan dan letakkan tanganmu pada tangan Tuhan. Hal itu lebih baik bagimu ketimbang berharap kepada cahaya biasa. Lebih aman daripada jalan yang dikenal. Demikianlah nasihat Raja George ke-6 kepada bangsa Inggris. Sebuah krisis terjadi karena kehidupan normal terdisrupsi. Mungkin formula-formula saat ini yang dikenal selama ini tak lagi mempan. Tak lagi memberi jalan keluar. Pada momen seperti ini mungkin kita perlu berintrospeksi. Kita perlu melakukan pertobatan dan penyerahan diri. Mungkin ada resep lain yang sepenuhnya kita kenali, bahkan mungkin ada jalan lain yang sudah lupa kita lalui. Perlu ada kerendahan hati untuk berserah diri kepada sumber segala cahaya itu. Saudara, bahwa corona itu memang betul-betul mendisrupsi rutinitas hidup. Dulu kalau kita habis ibadah, kita bisa berjabat tangan dengan Bapak Gembala. Saat ini, tadi disapa oleh Bapak Gembala hanya dengan mengangkat tangan sebegini saja. Itu terdisrupsi dari kondisi rutin. Mungkin begitulah salah satu cara alam mengingatkan kita bahwa semua diri kita terkoneksi, terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, lebih tinggi. Di bawah ancaman corona, semua diri kita saling menular. Inilah yang kemudian diprotes oleh Amerika kepada WHO. Kenapa WHO berpihak lebih kepada Cina? Cina menutupi selama ini informasinya. Cina selama ini tidak memberitahukan bahwa virus ini bisa menular antar orang. Bahkan semua bangsa memapar. Mulai dari Cina ke Taiwan, ke Amerika, Korea Selatan, Iran, Italia, bahkan sampai ke seluruh dunia. Semua kekuatan tembus menembus. Katanya hanya pasien yang kena, tetapi dokter pun kena. Virus corona ini juga bisa menggerayangi segala agama. Termasuk agama kita juga, banyak yang tertular. Semua ras tanpa diskriminasi. Katanya orang Asia Mongoloid. Orang Eropa pun Kaukasoid kena juga. Orang Afrika pun Negroid kena juga. Bahkan orang Australoid juga kena. Semua jabatan tanpa hak istimewa juga terkena. Menteri, Perdana Menteri, semuanya. Dan juga segala daya Amerika, China yang pernah mengatakan tidak ada kekuatan lain yang bisa mengalahkan. Tetapi dengan corona ini dia ambruk juga. Saudara, Mazmur nyanyian sejarah yang sudah kita baca di awal renungan kita mengingatkan kita kepada 3 hal. Pertama, mungkin inilah saatnya di mana Allah yang Maha Pengasih mendorong kita untuk senantiasa berseru kepadanya. Kepada pribadi yang tidak akan terlelap dan tertidur. Mazmur 121 ayat 4. Pemazmur juga mengingatkan kita dalam Mazmur 34 ayat 16 bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Kedua, Bapak Ibu, corona mendorong kita untuk kembali ke jalan iman percaya kita kepada Tuhan. Iman yang mampu menembus segala dimensi. Tidak hanya dimensi satu pengakuan, satu pengaminan akali
atau persetujuan pikiran atas keyakinan terhadap karya Kristus yang telah selesai sempurna 2000 tahun yang lalu. Yang Jumat kemarin kita peringati wafatnya dan juga kebangkitannya. Itu adalah gerbang utama untuk bisa menuju ke satu keselamatan. Tetapi Yakobus mengatakan itu tidak cukup. Bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan. Itulah dimensi yang kedua. Dimensi yang ketiga, bahwa kita juga diharapkan mempunyai pengharapan kepada masa depan. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus ayat yang ketiga, kita lihat di sini 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu, yang ketiga, yang terakhir, hati orang percaya dan beriman itu hendaklah memancarkan cahaya. Mungkin saudara tahu, Musa ketika menerima 2 loh batu, wajahnya bercahaya. Kita lihat di dalam Keluaran 34. Mata Ezra ketika memohon untuk memperoleh kasih karunia dari Allah, Allah memberikannya, wajahnya seketika bercahaya. Demikian Allah juga menghendaki pelita kita itu bercahaya. Mazmur 18 ayat 28. Terang kita bercahaya. Matius 13 ayat 43. Yesus menghendaki di dalam Matius 5 ayat 16 kalau kita baca bersama-sama. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Terangmu bercahaya di depan orang. Artinya bahwa bercahaya itu harus kita berbuah-buah. Menampilkan kesaksian yang baik. Karena apa? Yesus sudah memberikan teladan. Dia telah memberikan teladan yang baik. Yesuslah yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Agar kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Akhirnya saudara, Pinkerton mungkin memiliki mata detektif. Tapi dia hanya bisa berjalan kalau dibayar. Tetapi pribadi yang benar-benar mempunyai mata yang tak pernah tertidur sedang mendengarkan seruan kita semuanya. Seruan orang-orang benar. Bahkan kalau kita baca di dalam Mazmur 120 ayat 1, ini ayat terakhir. Nyanyian ziarah dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Apa problem saudara? Kesesakan saudara? Hal-hal yang membuat problema ada di dalam hati saudara-saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan. Dia akan menjawab. Ya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar bersama-sama di dalam renungan pagi ini. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau adalah penjaga kami. Engkau akan meluputkan segala mara bahaya kami. Bahkan Engkau akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan buat hidup yang Engkau berikan. Buat kehidupan, nafas kehidupan yang senantiasa kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.